Siapa yang di sini kalau anaknya sakit dikit langsung panik pengen kasih obat? Atau misalnya bingung mau cari dokter buat anak, tapi takut dijudge karena kebanyakan baca info di sosmed? Tenang, Ma. Aku punya markas rahasia yang bikin perjalanan parentingku jauh lebih tenang. Nah, markasku ini baru aja launching produk yang kece. Jadi, terus pas launchingnya juga spesial banget karena hadirin yang pendongeng gitu ya, namanya Paman Geri. Jadi Paman Geri itu ngajarin supaya bisa jadi pendongeng handal buat si kecil. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mama Dea Bahagia Kid, karena kadang bahagia bukan cuma soal hasil, tapi juga perjalanan. Jadi ceritanya hari ini aku mau sharing gitu ya. Ada yayasan namanya Yayasan Orang Tua Peduli atau YOTP. Jadi YOTP ini itu penggerak di balik markas rahasiaku tadi. Nah, jadi namanya Markas Sehat. Jadi Markas Sehat itu klinik langganan aku. Klinik langgananku yang di sana gitu ya, ada dokter spesialis anak, ada psikolognya juga, ada, seingatku sekarang udah ada dokter umum sama udah ada konselor laktasi juga. Nah, jadi si klinik Markas Sehat ini udah ngedampingin Dea dari dia piyi gitu ya, sampai sekarang dia udah jadi toddler. Nah, YOTP ini baru aja ngerayain hari jadinya yang ke-20 dengan launching satu produk. Jadi dia baru aja launching, ini dia, board book yang judulnya itu Apa Itu Kuman. Nah, eh sebelum aku ngomongin tentang serunya perayaannya, terus tentang si buku ini gitu ya. Nah, aku mau cerita dulu satu guest gitu ya, satu tamu yang hadir pada saat perayaan 20 tahunnya YOTP, yaitu Paman Geri Pendongeng. Eh, jadi Paman Geri Pendongeng ini aku juga baru tahu, mohon maaf sebelumnya gitu ya. Sebenarnya beliau itu udah berkiprah di dunia cerita anak dari tahun 90-an ternyata. Nah, tapi gitu ya, beliau itu ternyata penyiar di radio, Radio Prambors kalau nggak salah aku. Dan itu kan berarti lingkupnya Jawa ya, lingkupnya Jakarta. Sedangkan aku tuh bukan orang Jakarta asli. Nah, sama sekali nggak tahu tentang si Paman Geri ini gitu ya. Tapi pas kemudian aku dengar materinya tuh kayak, wow gitu ya. Nah, nanti itu juga bakal aku spill. Nah, balik ke cerita markas sehat dulu nih. Markas sehat deh yang paling pertama gitu ya, markas rahasia gitu ya, yang buat parenting jadi tenang. Jadi aku tuh mempercayakan Dea untuk diperiksa di sana, kalau ada apa-apa selalu ke sana. Padahal gitu ya, jarak markas sehat sama tempat tinggalku tuh kurang lebih 10 kilo. Jadi kalau naik motor itu hampir sekitar 30 menitan, 30 menitan Jakarta ya, saudara-saudara sekalian gitu ya, bisa lebih. Dan itu benar-benar makan waktu sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya kita dapat jadwal pagi gitu ya, itu bisa berangkat dari jam 8-an gitu ya, atau jam 9-an, terus nyampe rumah itu siang, udah makan siang lagi gitu. Selama itu, antara jarak tempuh dan juga memang sepuas itu untuk konsultasi dan nanya. Jadi kurang lebih nih ya, sahabat Mama Dea, ada 4 alasan kenapa aku pilih klinik Markas Sehat. Yang pertama, dokternya super detail. Jadi dokternya tuh nggak cuma meriksa, tapi jelasin bener-bener sampai paham. Jadi bahkan ketika selesai, Dea itu kalau misalnya datang ke Markas Sehat gitu ya, ini aku kasih tahu sedikit cerita prosedurnya, pasti ditimbang. Ya semua klinik juga nimbang, tapi bedanya ketika Dea ditimbang itu pasti ditanya dulu, pampers-nya masih baru atau enggak? Kalau enggak tuh buka di tempat. Buka di tempat, ditutupin, dialas tisu, timbangannya pas itu masih baring ya gitu ya. Nah, terus juga diukur tinggi badannya atau panjang badannya. Dan selalu diukur suhu juga. Oke, ini masih prosedur utama. Yang paling spesial yang kadang aku ngerasain di beberapa tempat pelayanan kesehatan suka skip, itu diukur lingkar kepala sama lingkar lengan. Jadi benar-benar dari awal pemeriksaannya itu menyeluruh. Nah, pas masuk, kalau nggak ada gejala sakit, berarti nggak ada stetoskop.
Tapi karena dia kadang suka punya keluhan pernapasan, pasti ada pemeriksaan stetoskop. Terus juga periksa telinga. Nah, terus juga kalau misalnya nggak ada kendala, ya berarti tumbuh kembangnya nih. Dilihatin, misalnya kemampuan motoriknya. Kayak dulu pas bayi tuh dia udah bisa ngangkat kepala atau belum, udah bisa nyusun balok atau belum, di masuk usia 1-2-an. Pokoknya banyak lah yang diperiksa. Nah, DSA, dokter spesialis anak langganan Dea sendiri gitu ya, dokter Windy itu sering banget gitu ya, rajin banget ngasih aku PR misalnya. Jadi kayak misalnya, aku punya pertanyaan tentang penyakit Dea ini nih misalnya gitu ya, nanti dia bakal, "Bu, coba buka kayak Mayo Child ya namanya, apalah pokoknya ada aja referensi situs luar negeri yang dijadiin bahan untuk informasi tambahan." Jadi satu diagnosis itu jelasnya tuh bener-bener jelas seterang lampu gitu ya mungkin. Itu masalah detail dan kejelasan dokter. Dan yang kedua, itu nggak ada judgement sama sekali. Terutama aku gitu ya, dia kan anak pertamaku gitu ya. Dan aku adalah mama baru yang bener-bener lagi berusaha banget figure out ini harus ngapain sama nih anak. Dan di masa sekarang yang too much information, sosial media ada semua gitu ya informasinya. Nah, kadang-kadang tuh ada hal yang sifatnya tuh nyeleneh. Nah, dokter tuh sabar banget ngejelasin kayak aku ingat banget pada saat itu gitu ya. Di sosmed tuh sering banget, bahkan sampai ada yang jual gitu ya, untuk kalau anak batuk pilek itu nebulizer. Pakai aja larutan NaCl. Wah, itu sama dokter Windy langsung ditegur habis-habisan, kayak dibilang, "Batuk pilek tuh nggak semuanya harus dinebu, Ibu. Ibu harus paham dulu sistem nebu. Nebu itu adalah alat yang mengubah partikel obat menjadi kecil sehingga dia bisa masuk ke paru-paru. Salah zat itu malah justru dampaknya bisa lain. Ibu tahu nggak misalnya salbutamol itu buat asma. Asma itu justru nanti kalau misalnya diminum bisa punya efek jantung berdebar kalau orang yang nggak punya sakit. Atau misalnya ada yang bilang pengencer dahak bisolvan. Coba deh ibu cek di drugs.com atau di mana gitu ya. Bisolvan itu punya efek sampingnya apa segala macam. Jadi panjang banget. Terus sampai ke perintilan kayak, "Ibu," gitu ya, "kalau misalnya alat nebunya nggak medical atau hospital grade," gitu ya, "itu nggak ada gunanya, partikelnya juga nggak bakal masuk, bla 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 bla." Wah, nggak ngomel, tapi dijelasin bener-bener sedetail-detailnya sambil ketawa atau senyum. Atau misalnya kayak aku hopeless banget nih sama berat badannya Dea, terus aku tanya, "Dok, sekarang tuh saya lihat di sosmed lagi banyak banget yang bikin protein shake buat anak." Dia tuh cuma bilangnya gini, "Ibu mau nggak minum? Kalau ibu mau minum ya udah kasih ke anak. Tapi yang pasti gitu ya," kata dia, "susu tuh bukan opsi utama karena kita kan gedenya nanti makan, bukan gedenya nyusu," kata dia gitu. Oke, gitu. Itu cuma satu dari sekian ilustrasi ya. Jadi kayak aku banyak banget selalu mengkonfirmasi kayak apa yang aku dapat di sosmed ke dokter Windy, dokter langganannya aku dan Dea. Terus, dokter-dokter di Maska Sehat tuh hampir semuanya sama, bijak obat. Jadi nggak dikit-dikit obat. Nah, buat sahabat Mama Dea atau buat orang tua yang misalnya, aku bukan menyalahkan sih, tapi maksudnya kalau misalnya memang yang punya mindset sakit harus minum obat, berarti nggak bisa ke Markas Sehat. Tapi kalau aku, terus juga Papa Dea, itu kita punya pemikiran gitu ya, badan itu punya imun. Nah, biarkan dulu imunnya bekerja. Kalau memang imunnya nggak sanggup, baru nih kita kasih perlengkapan yang namanya obat. Nah, di Markas Sehat itu kita ketemu sama dokter-dokter yang semindset sama kita gitu ya. Soalnya kayak bingung banget kalau misalnya ke vaskes lain kadang dikit-dikit udah langsung puyer, tablet, sirup, segala macam. Kasihan anaknya. Kalau kalau aku dan Papa Dea. Jadi bener-bener rasional banget penanganannya dan nggak berlebihan. Terus ini yang paling ngena banget. Jadi dokter di Markas Sehat gitu ya, khususnya dokter Windy ya, karena memang aku paling banget kontaknya sama beliau itu peduli banget sama pasien. Jadi eh, ada satu hal gitu ya, pas itu dia sakit gitu ya, dan butuh obat tuh nggak cuma sekali atau 2 kali. Umumnya kan biasa kalau vaskes, ya umumnya ya yang aku alamin gitu ya, pasti akan langsung ngeresepin, terus kita ambil di sana gitu ya. Nah, si dokter Windy ini nanya, "Ibu punya BPJS nggak?" Gitu ya. "Vaskesnya di Jakarta nggak?" "Punya dok." "Ya udah, nih saya buat rujukan, ibu ke puskesmas aja deh, ambil obat lewat vaskes aja."
gratis kok obatnya dari pemerintah. Bayangin, jadi bahkan dia pas ketika aku ketemu di perayaan tadi gitu ya, aku tuh yang, "Aduh Dok, belum sempat ke sana," gitu ya. "Oh nggak apa-apa," gitu, "tapi yang di Vaskes masih jalan kan?" gitu ya. "Cek tumbuh kembangnya masih ada kan?" gitu ya. "Masih Dok," gitu. "Ya udah, pokoknya yang penting anaknya sehat," kata dia gitu. Udah, jadi kayak peduli banget, bahkan masih ingat, "Oh ini Deana," gitu ya. Jadi aku kayak ngerasa beruntung banget gitu ya, tinggal di Jakarta dan ketemu dengan markas rahasia pendamping tumbuh kembang anak yang top banget. Dan Dokter Windy gitu ya, Dokter Wati itu bukan cuman ranahnya lingkup nasional doang, tapi udah sampai ke internasional, terus juga ada jadi pembicara di WHO kalau aku nggak salah. Nah, itu tentang markas sehat nih. Tadi kan 20 tahun YOTP, Yayasan Orang Tua Peduli, yang menggerakkan si markas sehat. Nah, terus pas launching produk yang tadi ini, si buku Apa Itu Kuman gitu ya, karena ini buku cerita gitu ya. Nah, diundanglah Paman Geri yang aku baru tahu ternyata punya special meaning banget buat orang-orang Jakarta khususnya ya, dengan karyanya bercerita yang sudah dari zaman bahela gitu ya. Bahkan pas ngisi materi itu, Dokter Windy tuh bilangnya gini, "Saya tumbuh besar dengan cerita Paman Geri." Aku langsung kayak, "Oh, gitu ya. Jadi mohon maaf banget kalau awalnya kurang familiar Paman," gitu ya. Tapi pas dengar materinya aku tuh langsung kayak, aku kayaknya bakal jadiin ini referensi deh." Karena Paman Geri itu aktif ngupdate kontennya sekarang itu di YouTube sama di Spotify. Jadi lebih mudah kan untuk diakses ketimbang radio. Nah, masalah mendongeng. Jadi Paman Geri itu tadi bawa tagline materi yang namanya semua orang bisa mendongeng. Kalau itu aku yang beberapa puluh tahun silam lah ya, itu pasti akan meronta-ronta mendengar itu. Kayak, semua orang bisa dongeng. Hah? Nah, tapi kalau aku yang sekarang mendengar kata-kata itu, aku akan, iya, semua orang bisa mendongeng. Nah, kalau misalnya expert sampai menjadi pendongeng, tunggu dulu. Tapi kalau cuma sekedar ngedongeng buat anak gitu ya, nah ini dia ceritaku gitu ya. Jadi sebelum dia lahir di muka bumi ini, aku udah diberi kesempatan untuk bersimulasi gitu ya, dengan 5 orang keponakan yang lucu-lucu gitu ya. Dari kelima ponakan ini, dari yang cowok sampai yang cewek gitu ya, katanya kan kalau anak cewek itu punya kemampuan intelijensi atau literasinya di atas anak cowok gitu ya. Kayak anak cowok tuh kan lebih ke motoriknya. Nah, mungkin bisa spill di komen gitu ya, perbedaan anak cewek dan anak cowok. Nah, tapi dari yang cowok sampai cewek, aku tuh nggak pernah sekalipun tergerak hatiku buat ngedongengin mereka. Jadi kalau misalnya main sama mereka ngapain? Ya udah main fisik aja, lari-lari kek, gendong kek, jungkir balik kek, atau ngajak jalan-jalan, atau ketika mereka udah 3, 4, 5 tahun udah mulai ngerti, ajak ke wahana bermain gitu ya, atau ajak jajan lah ke supermarket. Alasanku tuh simpel, aku nggak pede dengan suara dan kemampuanku dalam bercerita. Apalagi bayanganku tuh bercerita tuh harus mimik, harus ekspresif lah pokoknya, dan kayak aduh effort banget. Mana yang namanya anak kecil tuh kan rentang konsentrasinya tuh sedikit gitu ya. Jadi kayak udahlah apa? Udahlah upaya gitu ya mengeluarkan energi jiwa raga. Terus ternyata anaknya cuma ngelengos gitu ya. Jadi kayak tidak mendongeng bukan pilihan. Nah, cuman ya ini semua berubah ketika aku diamanahkan untuk jadi Mama Dea gitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya, dari ketika perut mulai membesar gitu ya. Objinku, terus orang sekitarku tuh selalu ngingetin, anaknya rajin diajak ngobrol ya Bu, gitu ya. Jadi Dea yang dalam bentuk janin tuh udah diingetin untuk diajak bercerita. Dan itu sumpah bingung banget kayak, mau cerita apa ya, ini juga nggak. Kalau tadi sama ponakanku kan aku takut, bukan takut sih, aku males, kayak mereka juga bukan yang fokus duduk gitu ya. Sebelum aku paham kalau memang rentang konsentrasi anak tuh ya rendah gitu ya. Tapi kayak tidak mendapat respon yang aku harapkan dengan effort mendongeng yang sebagaimana, kan kayak males. Jadi kayak nggak mau ngedongeng. Nah, ini janin dalam perut gitu ya. Respon apa yang bisa dia kasih? Paling cuman geliat-geliat gitu. Itu pun usia kehamilan 7 atau 8 baru kerasanya.
Jadi karena memang semua orang sudah mengingatkan untuk ngajak ngobrol, ya udahlah gitu ya. Tapi bukan buku anak-anak, akhirnya aku lebih kayak cerita singkat tentang rutinitas harian gitu ya. Misalnya ya kayak minta izin untuk bisa berjuang atau bertahan sama-sama, ngelus perut gitu. So bilang, "Dia, mama mau kerja ya nak, jangan rewel ya." Kayak misalnya sambil kerja selain jadi ASN kan pas itu aku juga jadi dosen. "Dia, mama mau ngajar ya nak, agak malam, sabar ya." Gitu ya. Udah, gitu doang dialog kita. "Dia, mama mau yoga ya." Kayak gitu. Sampai dia lahir gitu ya, aku jadi orang tua baru yang terus belajar gitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, makin banyak informasi terkait kebutuhan anak dibacakan cerita dan bernyanyi untuk komunikasinya. Mulailah gitu ya, aku memberanikan diri bercerita ke dia 1 buku, 2 buku, sampai akhirnya ketagihan dan terus kepikiran buat konten Mama Dea ini gitu ya. Nah, si Paman Geri ini ngasih insight yang nyentuh banget kata-katanya dan pengen aku sampein, aku langsung catat gitu ya. Jadi Paman Geri itu bilang, dongeng adalah informasi pertama yang diterima anak dari ibunya. Bahkan ia dimulai bukan saat mereka lahir, tapi sejak masih dalam janin. Jadi bayangin sahabat Mama Dea, suara seorang ibu itu jendela pertama mereka kenal dunia. Nah, jadi kayak mungkin nggak berlebihan kali ya ketika dibilang gitu ya, ibu gitu ya, bapak, orang tua gitu ya, itu tuh dunianya anak-anak. Jadi ketika misalnya kita, aku ya ini atau yang relate sebagai orang tua ngerasa, aduh sibuk, ada kerjaan, ada ini itu segala macam. Anak terutama yang masih kecil, dia belum punya apa-apa, ya dunianya adalah orang tuanya. Nah, kebalik masalah mendongeng. Jadi manfaat mendongeng itu nggak main-main. Nah, Paman Geri itu ngasih list. 1, bonding yang kuat. 2, bekal masa depan. 3, itu dia jago bicara dan komunikasi. Terus yang keempat, itu dia membuat anak cinta literasi, suka membaca. Dan yang 5, cerdas sejak dini membangun imajinasi. Jadi ada 5. Nah, cuman yang menarik, caranya Paman Geri pas nyampein materi ini, dia nggak mulai dari 1, bonding, 2, cerdas, 3, ini. Tapi dia mulai dari poin terakhir dulu gitu ya. Dia mulai dari poin ke-5 tadi, cerdas sejak dini, terus habis itu dia bilang cinta literasi, anaknya jadi jago bicara dan jago ngomong. Terus habis itu baru banget terakhir dia bilang bonding. Nah, kenapa diurutinnya dari yang paling ujung gitu, bukan dari awal langsung aja bilang bonding gitu ya? Karena poin-poin yang tadi tentang cerdas sejak dini, cinta literasi, jago bicara, bentuk karakter, bekal masa depan itu tuh bonus. Bonus yang paling awal tuh memang kedekatan antara pendongeng dan yang didongengkan gitu ya. Dalam hal ini orang tua dan anaknya gitu ya. Jadi beliau tuh bilang, Paman Geri tuh bilang, anak itu nggak ngerti bagus atau enggaknya, tapi tulus atau tidaknya, effort atau enggak orang tuanya. Jadi ya memang buat anak, orang tua itu adalah dunianya. Jadi ya udah cerita aja gitu ya. Cerita, luangin waktu buat duduk bareng baca gitu ya. Jangan kayak misalnya sambil kerja, ya nak, jadi pada zaman dahulu kala adalah seorang Cinderella. Oke, selesai tidur ya, tidur, tidur. Nah, itu kan nggak dapet ya effort dongeng ceritanya gitu ya. Ketika bercerita sama anak gitu ya, ternyata tuh anak nyerap satu-satu pelan-pelan kata-katanya. Dan itu yang akan dia gunakan untuk kedepannya gitu ya. Kayak karakter juga, kita hidup dengan cerita si kancil dan buaya. Dari situ kita udah paham, oh kancil cerdik baik, buaya ganas jahat. Baik dan jahat tuh tanpa sadar sudah masuk ke dalam benak kita gitu ya. Ketimbang orang tua ngasih tahu, ini ya, ini yang baik ya, ini yang jahat gitu ya. Jadi sesimpel itu ternyata, sesimpel itu tapi sebesar itu manfaat dari mendongeng. Terus Paman Geri itu juga ngasih tips gitu ya, mulai dari mana gitu ya. Nah, kalau aku kan awalnya bercerita ke Dea yang masih dalam bentuk janin gitu ya, itu mulai dari cerita karangan sendiri, yang ternyata gitu, wis aku langsung hebat aku.
Tadi ternyata bercerita dengan karangan sendiri itu tuh teknik bercerita masuk. Jadi ada 3 teknik bercerita. Yang pertama ini sekarang sering banget aku dengar namanya read aloud. Jadi membaca nyaring. Ini teknik paling gampang. Jadi bacain aja langsung gitu ya dari buku, tapi suaranya keras, jadi vokalnya dapet. Apa itu kuman? Kuman adalah makhluk yang sangat kecil. Kita tidak dapat melihat secara langsung. Udah, bacain aja semua yang ada di buku. Yang PR mungkin ketika sekarang buku anak-anak itu kadang teksnya nggak banyak, tapi cuma gambar-gambar doang. Nah, itu berkreasilah. Yang kedua, bercerita dengan media, gambar atau boneka. Bisa gunain alat bantu visual kayak misalnya ada boneka gajah, nah kayak gini pas banget nih lagi ada bando gajahnya dia. Ada gajah berjalan, gajah badannya besar sekali sambil baca buku cerita misalnya tentang gajah. Nah, yang terakhir ya bercerita sendiri atau storytelling. Jadi apa aja yang lagi kepikiran gitu ya. Misalnya ceritanya misalnya ini mama sedang masak, ini telur, telur itu dari ayam, ayam itu nanti akan mengeramkan telurnya, kayak gitu. Jadi ada 3 teknik bercerita. Nah, 3 teknik ini silakan dipakai mana yang paling cocok lah gitu ya. Untuk papa, mama, sahabat mama Dea yang mau bercerita. Nah, 3 teknik ini terus kemudian divariasikan dengan 4 poin utama. Jadi misalnya nih ya, 4 poin utama itu, yang pertama adalah variasi suara. Contoh, misalnya di sini ada di buku Apa Itu Kuman. Nah, ini nih ada nih. Di toilet gitu ya, di toilet kuman itu membantu menghancurkan kotoran supaya toilet tidak penuh. Gimana suara toilet kalau misalnya habis disiram? Pure suara air gitu. Atau misalnya ekspresi wajah. Ekspresi wajah misalnya kayak, nah ini, kuman baik juga ada di makanan kita. Wah, kakaknya happy ya, seneng lagi makan dia. Nah, atau misalnya pakai gesture. Kayak misalnya, nah, kuman adalah tanpa kalau gesture pun gitu ya, tanpa kita ngomong, gitu tuh biasanya udah paham. Jadi misalnya kayak gini. Ini kan kecil. Nah, misalnya kayak gini. Besar sekali. Nah, kayak gini. Misalnya ketika lagi baca mana ya? Part yang ini deh. Kuman adalah makhluk yang sangat kecil sekali. Jadi, nggak tahulah bagus atau enggak, tapi itu bisa membuat cerita menjadi menarik. Mulai dari variasi suara, ekspresi, sampai juga dengan gesture. Jadi dari materi pertama perayaan 20 tahun YUTP yang disampaikan sama Paman Geri tuh, aku jadi benar-benar makin yakin gitu ya. Bagus atau enggaknya, mahal atau enggaknya buku, itu bukan tentang ngedongeng gitu ya, ke anak gitu ya. Tapi itu tentang kita mau hadir nggak buat anak kita. Jadi kalau bahasa puitisnya Paman Geri itu tadi Paman Geri juga bilangnya gini, suaranya mama papanya itu gitu ya, adalah musik terindah dan informasi yang paling terpercaya yang anak punya. Dan itu sudah didengarkan sejak dari kandungan gitu ya. Jadi sahabat Mama Dea gitu ya, papa, mama gitu ya, atau yang punya rekan, ingetin 5-10 menit aja gitu ya, luangin waktu untuk baca buku cerita anak. Nggak perlu sempurna, yang penting penuh cinta, asik. Karena apa yang kita tanam lewat dongeng hari ini itu bakal jadi karakter dan imajinasi yang luar biasa buat mereka di masa depan. Jadi aku ingat banget tuh, aku bacain satu buku, terus aku ajak Dea niru, sabar. Sabar gimana nak, sabar? Terus dadah. Terus tiba-tiba pas aku marah-marah, dia bilang, sabar mah, sabar. Terus kayak, aku tuh kayak, oh gini ya ternyata. Nah, terus ketika bercerita sama anak gitu ya, semakin besar anak itu semakin punya rasa ingin tahu gitu ya. Ada satu tantangan gitu ya.
yang mana itu mungkin dihadapi semua orang gitu ya, dan aku juga mulai merasakan gimana caranya jelasin hal yang rumit atau bahkan menakutkan ke anak. Sebelum aku masuk ke buku tentang apa itu kuman gitu ya, aku juga punya pengalaman sedikit gitu ya. Pas itu ponakanku yang cewek ngotot minta dibacain cerita sama aku. Diambillah buku tentang Nabi Musa. Oh, bingung banget aku ngebacain Nabi Musa ke anak umur 3 tahun. Nabi Musa dibuang ibunya ke sungai. Nanya dong dia, kenapa dibuang? Kan kasihan. Bukunya tulisannya kayak gitu. Pas itu belum tahu cara mengkreasikan segala macam. Gimana ya ngejelasinnya ya? Iya, dia dibuang soalnya tidak boleh ada anak laki-laki. Kenapa tidak boleh? Soalnya ada raja yang jahat namanya Fir'aun. Dia takut ada saingannya. Oh, baru dia ngerti. Itu kayak garuk-garuk kepala banget kan ceritanya. Nah, pas ngelihat buku ini, jadi udah ngelihat buku ini tuh dari pas nganterin dia berobat di klinik. Jujur aja gitu ya, aku agak sweet talker pas itu. Iya deh dok, nanti dibeli gitu ya. Cuman, iya deh admin gitu. Pas itu admin, bukan dokternya yang nawarin. Bukan dokter Windy atau dokter Eyang Wati yang nawarin. Jadi yang nawarin adminnya, Bu mau beli buku sekalian. Karena mereka ngelihat kalau dia ke markas sehat itu selalu di bagian pojokan buku. Atau aku selalu membawa buku untuk mengalihkan dia ketika dia misalnya udah mulai rewel. Ya, seberkembang itu ternyata dari aku yang tidak suka mendongeng gitu ya, ternyata anakku juga sampai sejauh ini sekarang masih seneng sama buku. Ya, walaupun buku beberapa juga udah jadi korbannya dirobek lah, ditarik lah, segala macem. Nah, pas balik ke buku ini gitu ya, aku ragu dengan judulnya. Anak umur 2,5 tahun. Buat apa dikasih tahu tentang kuman gitu ya? Ngerti apa dia tentang kuman? Nah, ternyata tadi pas hadir, aku kayak pas ngelihat apa materinya, ya udahlah gitu ya. Jadi menurutku gitu ya, pas aku baca gitu ya, buku ini tuh ternyata senjata baru buat kita ngedongeng gitu ya. Ini tuh perspektif baru yang ditawarin. Jadi makanya pas cerita Dokter Wati sama Dokter Windy tuh bilang ini tuh bukan dalam waktu sebentar, tapi tuh riset by riset, ngebandingin juga dengan buku-buku luar negeri gitu ya. Kayak gimana cara mereka mengenalkan kuman ke anak-anak. Jadi aku pikir buku ini tuh akan berisi kuman, seram, takut, jangan jajan sembarangan gitu ya. Ayo mandi nanti kumannya nempel gitu ya. Kupikir akan menceritakan gambar kuman yang dengan taring segala macam. Tapi ternyata enggak. Tuh, covernya aja udah senyum, kumannya senyum gitu ya. Jadi buku ini tuh ternyata gitu ya, bukan buat ngebangun anak untuk takut banget sama kuman. Tapi buku ini tuh kita diajak buat ngasih tahu anak gitu ya. Nggak semua kuman itu jahat. Ada loh kuman yang baik. Gimana cara anak untuk ngerawat kuman yang baik biar tubuhnya sehat. Jadi belajar ngejaga diri agak nggak gampang sakit. Anak-anak paham sama mereka harus ngapain sama tubuh mereka dengan cara yang lebih positif. Karena di dalamnya udah ada bekal yang namanya si kuman baik gitu ya. Jadi buku ini tuh ngerancang konsep kuman gitu ya dengan cara yang menyenangkan dan juga mudah dipahami. Aku pas baca aja aku kayak kupikir aku sebagai orang tua tuh aku kayak udah hampir tahu semua lah khatam, apalagi istilahnya dia tuh udah berapa kali bolak-balik rumah sakit gitu ya, mulai dari yang dulu kan kita orang-orang pada umumnya bilangnya batuk pilek ya, bapil. Sekarang tuh common cold lah, selesma lah, terus asma. Dulu tuh aku taunya cuman asma tuh kayak gitu. Sekarang tuh asma tuh ada asma persisten lah, ada asma episodik lah, terus kayak pneumonia lah, bronkiolitis lah, bla 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 segala macam. Jadi aku pikir gitu ya, aku tuh udah cukup khatam gitu ya. Cukup pinter lah ya. Tapi ternyata gitu ya, pas aku baca buku ini tuh aku bahkan juga gitu kayak, oh gitu ya. Jadi buku ini tuh ngejelasin bahwa dari awal aku pikir, aku kan pertama kali ragu beli buku ini tuh adalah kayak gimana cara ngejelasin kuman ke anak umur 2 tahun tuh gimana gitu ya. Dari awal tuh bagus banget, pengantarnya tuh udah langsung
Kuman adalah makhluk yang sangat kecil. Kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Kita hanya melihat melalui alat pembesar yang namanya mikroskop. Udah selesai, nggak ada pertanyaan lagi gitu ya. Terus habis itu ada part selanjutnya. Ada 2 jenis kuman yang dibahas di buku ini. Bakteri dan juga virus. Lucu banget karakter virusnya tuh kayak senyum pici gitu loh. Senyum jahat gitu. Kuman itu banyak macam. Ada protozoa, ada fungi, dan ada bakteri. Ya Allah, aku tuh langsung kayak, kupikir kuman tuh ya udah kuman gitu loh. Terus ada juga kuman ada di mana saja gitu ya. Kuman bisa bikin tanah gembur, bisa jadi makanan ikan laut kan. Kalau diinget kan ikan-ikan kecil tuh kan makannya plankton kan gitu ya. Bukan planktonnya SpongeBob ya. Itu tuh kuman gitu ya. Terus di toilet gitu ya, biar toilet tuh nggak mampet. Aku kayak, oh, pas baca tuh kayak ngangguk-ngangguk juga gitu. Terus kayak, aku bacain sedikit-dikit aja ya, biar beli sendiri deh gitu ya. Bagus soalnya, serius bagus bukunya. Jadi, terus kayak, kuman itu bantu kita untuk EE-nya lancar. Makanya sekarang ada probiotik kan dijual. Terus abis itu bantu tidak sakit perut. Tuh kayak, oh, dulu tuh taunya kuman baik itu, bakteri baik itu Yakult kan. Minum Yakult tiap hari gitu ya dengan lactobacillus. Tapi ternyata tuh kayak, oh gitu ya. Jadi kayak, oh bener-bener pas baca pun gitu ya. Paling yang jadi PR nih ya, Hanes review ya. Yang jadi PR dari buku ini adalah ketika dia tuh nggak ada protes apa-apa. Tapi part of, aku tuh bingung banget kalau memang antara memang anak umur 2 tahun tuh memang sebenarnya belum terlalu dikenalin sama buku science atau gimana cara membahasakannya, mungkin bisa spill di komentar. Nah, ilustrasi yang kayak gini nih. Organ tubuh manusia. Gimana aku menceritakan ke anak umur 2 tahun gitu ya, kalau di dalam badannya itu ada berbagai macam organ dengan tugas dan fungsinya masing-masing gitu ya. Yang mana ini merupakan pelajaran biologi yang didapat pada saat masuk SMP zamanku dulu. Itu. Aku kayak pas ngeliat ilustrasi bukunya ada ini, harus diapainnya ini? Menjelaskannya seperti apa? Untungnya dia masih 2,5 tahun, jadi mungkin curiosity-nya belum sampai ke nanya satu-satu gitu ya. Tapi intinya, buku Apa Itu Kuman ini informasi yang tepat banget. Dan dia bukan sembarang buku cerita, karena tadi penulisnya itu adalah sosok di balik Markas Sehat, yaitu Dr. Purnamawati atau Dea Yang Wati gitu ya, sama Dr. Windy Kresnawati, dokter spesialis anak kesayangannya Dea. Nah, sambil mereka sedikit spoiler tentang isi buku pas di materi itu, nah ternyata goal utamanya, kupikir kan kayak dari sekian topik kesehatan, kenapa sih yang diangkat itu kuman gitu ya. Ternyata ada di bagian partnya itu sedikit tentang kalau kuman itu gitu ya, tidak perlu, jadi kenali penyakitnya lah gitu ya. Karena kalau salah dikasih antibiotik, itu malah justru fatal gitu ya. Jadi ternyata arah dari buku ini gitu ya, selain mengenalkan anak pola hidup sehat, gimana cara ngerawat si kuman baik gitu ya. Jadi buku ini tuh untuk mengenali gitu ya. Ngajak anak kenali dulu penyebabnya. Kalau disebabkan virus, itu jangan dikasih antibiotik, nggak bakal mempan nih. Ada deh. Ini kayaknya aku hampir buka semua kali ya, enggak ya? Mana ya? Nah, ini dia. Tuh, dia kasih contoh mana yang dari virus, mana yang dari bakteri. Penyakit-penyakit yang umum lah yang dihadapi anak gitu ya. Terus, habis itu dia bilang gitu ya, karena kalau penyakit yang disebabkan oleh virus dikasih sama antibiotik, antibiotiknya salah sasaran. Yang dibunuh justru bakteri baik yang seharusnya ada di tubuh jaga imun kita. Nanti bakteri baiknya ngambek pas begitu dikasih obat lagi, hilang kan bakteri baiknya, udah kelar tuh. Padahal harusnya bukan mereka yang dibinasakan. Akhirnya resisten. Nah, ini yang paling serem. Keseringan minum antibiotik itu bikin kuman jahatnya kebal.
efeknya malah justru jadi gampang sakit dan susah diobati di masa depan. Jadi kayak kalau aku nggak salah tadi tuh di materi sempat dikasih hitung-hitungan gitu ya. Anak yang lahir di sekitar rentang 2023 usianya dia itu kayak usia terakhir banget ya. Kalau misalnya pelayanan kesehatan kita nggak merubah stigma kalau nggak dikit-dikit diobatin, nggak dikit-dikit antibiotik gitu ya. Itu generasi terakhir loh yang bisa diselamatin sama antibiotik. Nah selanjutnya udah kita harus mikir lagi nih gimana kalau misalnya sakit gitu. Jadi Dokter Wati dan Dokter Windy itu pengen banget ngedukasi pola hidup sehat langsung ke anak-anaknya, bukan cuma orang tuanya, biar anak-anaknya juga sadar ngingetin. Harapannya anak-anak kita tuh paham cara kerja tubuh mereka sendiri. Mereka tahu kenapa harus cuci tangan, kenapa harus makan sehat, ada apa di tubuh mereka, ada pasukan baik nih, ada kuman baik yang harus dijaga. Kalau sakit demam, jangan sedih. Oh, ternyata aku kalau demam itu ternyata badanku lagi berjuang nih bawa lawan kuman-kuman yang jahat. Itu deh kurang lebih. Jadi perayaan 20 tahun Yayasan Orang Tua Peduli ini bener-bener buat aku gitu ya. Jadi reminder banget sampai aku kayak ngerasa aku harus berbagi ini ke semua. Makanya aku buat konten ini spesial. Dan jadi orang tua yang peduli itu artinya kita mau terus belajar. Ya belajar ngedongeng gitu ya. Ya belajar gimana caranya biar bisa makin dekat sama anak. Terus juga ya itu belajar medis dasar gitu ya, bisa lah bareng dokter-dokter hebat di Markas Sehat. Mereka punya channel di IG dan di TikTok tuh sering banget kok update tentang seputar kesehatan. Jadi semoga cerita aku hari ini bermanfaat buat semua sahabat Mama Dea di rumah gitu ya. Dan di kesempatan ini aku juga lagi-lagi tidak bosan-bosannya gitu ya, aku mengucapkan terima kasih gitu ya, terutama untuk Dokter Windy gitu ya, yang sudah mendampingi Dea gitu ya selama tumbuh kembang Dea ini sudah sabar gitu ya. Dokter-dokter lain juga di Markas Sehat yang jadi Markas Sehat tuh oh ya lupa spill satu lagi, dia tuh bahkan nyiapin list email. Jadi kayak kalaupun kita nggak datang konsul gitu ya, kita boleh nanya lewat email dan itu dibales. Walaupun ya nggak fast respon ya, tapi itu dibales gitu ya. Jadi kayak ya ampun kayak istilahnya kayak nemuin tempat untuk berkeluh kesah lah gitu ya. Ketika kita bingung anak kita sakit atau gimana gitu ya. Dan sukses selalu gitu ya Yayasan Orang Tua Peduli untuk terus mengedukasi terkait kesehatan dan pola pengasuhan anak. Dan untuk Paman Geri juga makasih banyak ilmu terkait mendongengnya gitu ya. Makanya aku berharap banget gitu ya. Aku buat konten ini gitu ya. Yang aku dapat tadi serunya tadi gitu ya. Itu bisa dirasain sama semua orang. Kalau misalnya yang pengen punya bukunya atau mau tanya-tanya soal pengalaman aku di Markas Sehat itu bisa aja mampir di kolom komentar. Ingat ya sahabat Mama Dea, anak yang sehat itu berawal dari orang tua yang mau belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay semua, stay healthy, stay happy. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.